Ini salah satu permaisuri kerajaan. Nah, mulai part ini aku akan pakai dulu nama Sri Baduga, Wak, ya, belum Prabu Siliwangi nih, oke. Nah, jadi Sri Baduga ini, Wak, punya kakek juga namanya Wastu Kencana yang pernah memimpin kerajaan Sunda Galuh jauh sebelum dia lahir. Dan FYI, Wak, dulu Sunda sama Galuh ini adalah dua kerajaan terpisah, Wak, ya. Tapi berkat usaha Wastu Kencana, kakeknya tadi, dua wilayah ini pun disatukan sehingga disebut kerajaan Sunda Galuh. Nah, di masa pemerintahan Wastu atau sang kakek, rakyat di dua kerajaan ini hidup makmur, sawah-sawah mereka terairi, hasil panen stabil kali, dan rakyat pun hidup berkecukupan. Dari semua pencapaian itu, rakyat pun memberi Wastu Kencana gelar Prabu Wangi atau raja yang harum sekali namanya. Ingat bagian ini ya. Tapi, Wak, meskipun lahir dari keluarga yang sangat terpandang, Sri Baduga atau Prabu Siliwangi ini tidak tumbuh sebagai anak yang manja, Wak. Dari kecil dia ini sudah dibiasakan untuk hidup disiplin dan dibentuk untuk menjadi pemimpin masa depan yang kuat, tangguh, dan juga pemberani. Nah, waktu dia masuk usia dewasa, Sri Baduga akhirnya diberi amanah sama ayahnya untuk memimpin satu wilayah kecil. Nah, wilayah kecil ini namanya Sindang Kasih. Sindang Kasih ini, Wak, letaknya di pedalaman Ciamis dan masih menjadi bagian dari kerajaan Galuh, kerajaan bapaknya. Nah, di tempat itu Sri Baduga nggak segan-segan, Wak, turun langsung ketemu sama rakyat. Kadang dia ikut ke sawah, kadang juga dia ikut ngeronda, dan semua itu dia lakukan supaya dia ini bisa dekat sama rakyatnya. Nah, sikap rendah hati itu membuat rakyat pun jadi heran kadang, Wak, kok ada ya anak raja mau turun kayak gini ya? Biasanya cuma lewat aja, kata rakyat kayak gitu. Nah, dengar itu Sri Baduga cuma senyum aja, Wak. Karena dari awal, Wak, dia tuh memang sengaja turun ke lapangan untuk ngelihat langsung gimana kehidupan rakyat di luar istana. Dan menariknya juga, semua itu dia lakukan bukan untuk gaya-gayaan, Wak, yang enggak sama sekali. Selama memimpin di Sindang Kasih ini, Wak, Sri Baduga betul-betul memperhatikan apa saja yang sedang dibutuhkan rakyat. Terus dia bakal nyari cara untuk bisa memenuhi permintaan itu atau yang kurang itu satu persatu. Pelan-pelan nama Sri Baduga pun dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dan sangat bisa diandalkan. Nah, karena reputasinya juga makin bagus, Sri Baduga pun jadi sering diundang nih ke wilayah-wilayah lain untuk bantu ngurusin berbagai permasalahan pemerintahan. Salah satu yang paling sering dia datangi adalah Caruban Larang. Sekarang jadi apa? Cirebon, yang waktu itu memang lagi berkembang pesat, Wak. Saking seringnya ke sana, Sri Baduga ini jadi kenal dekat sama pemimpinnya Caruban Larang, yaitu Ki Gedeng Tapa. Dari hubungan itu mereka pun makin akrab, dan di suatu hari Ki Gedeng ini memperkenalkan Sri Baduga sama putrinya yang bernama Subang Larang. Nah, Subang Larang ini, Wak, bukan perempuan biasa. Dia ini adalah perempuan yang punya pembawaan yang sangat halus, wawasannya juga luas, dan tutur katanya enak kali didengar. Nah, nggak heran kalau Sri Baduga pun langsung